Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Abiani. Saya mahasiswa Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai pengelolaan lahan rawa di Kabupaten Tanah Bumbu dilihat dari siklus hidrologi dan tipe topo hidrologinya. Untuk pembahasannya sendiri, itu ada 5 bahasan utama, yaitu ada siklus hidrologi, yang kedua ada kesetimbangan air, yang ketiga ada hidrotopografi lahan rawa, yang keempat ada pengelolaan lahan rawa, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama itu ada siklus hidrologi. Siklus hidrologi memiliki makna yang sama dengan siklus air. Siklus air adalah suatu siklus yang terjadi di lingkungan perairan dan hal ini tidak akan berhenti atau terus berjalan. Siklus hidrologi diartikan sebagai proses air dari atmosfer ke bumi. Lalu air akan kembali lagi ke atmosfer dan begitu seterusnya. Untuk lebih jelasnya, siklus air atau siklus hidrologi memiliki 9 tahapan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap pertama itu ada evaporasi. Evaporasi adalah siklus air pertama yang dimulai dengan proses penguapan. Penguapan adalah proses molekul cair menjadi molekul gas. Proses penguapan ini dibantu secara alami oleh panas matahari. Yang kedua adalah proses transpirasi. Selain penguapan secara langsung, tumbuhan dan hewan juga melaksanakan penguapan. Proses ini dinamakan transpirasi. Tumbuhan menyerap air melalui akar, kemudian digunakan untuk proses fotosintesis, lalu uap akan dikeluarkan melalui stomata. Kemudian ada proses evapotranspirasi. Ini adalah gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Yang keempat itu ada proses sublimasi. Di wilayah kutub, baik itu kutub utara maupun kutub selatan, serta wilayah yang banyak terdapat lapisan es, akan mengalami proses sublimasi. Sublimasi ialah proses perubahannya es menjadi uap tanpa menjadi zat cair terlebih dahulu. Yang kelima itu ada proses kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahannya uap air menjadi cairan. Fase ini terjadi apabila uap air yang naik menuju atmosfer berada pada titik tertentu kemudian berubah menjadi titik air. Titik air inilah yang menjadi awan jika berkumpul di udara. Semakin banyaknya kumpulan titik air, itu akan menyebabkan awan tebal dan menghitam. Yang keenam itu ada proses adveksi. Awan yang telah terbentuk pada proses sebelumnya akan pindah menuju lokasi lain karena pengaruh angin dan perbedaan tekanan udara. Jadi, adveksi ini adalah proses perpindahannya awan. Yang ketujuh itu proses presipitasi adalah proses turunnya hujan atau mencairnya awan akibat tingginya suhu udara. Yang kedelapan ada run-off, yaitu peristiwa hujan yang jatuh di permukaan bumi terjadi di wilayah dataran tinggi, misalnya hujan di daerah hulu sungai. Ini akan menyebabkan air mengalir ke daratan yang lebih rendah, sehingga proses run-off dapat diartikan sebagai proses bergeraknya air. Yang kesembilan itu proses infiltrasi. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi tidak sepenuhnya langsung menuju ke danau, sungai, atau lautan. Maka dari itu, air yang masuk ke dalam pori-pori tanah dan menjadi air tanah itu disebut sebagai fase infiltrasi. Siklus hidrologi itu dibagi menjadi 3 macam berdasarkan panjang pendeknya proses siklus tersebut. Yang pertama itu ada siklus pendek, yang kedua ada siklus sedang, dan yang terakhir ada siklus panjang. Yang pertama adalah siklus pendek. Pada siklus ini, fase adveksi tidak akan dilalui. Molekul cair yang telah berubah menjadi uap akan langsung turun menjadi hujan di wilayah lautan. Yang kedua itu ada siklus hidrologi sedang. Siklus air ini umumnya terjadi di wilayah Indonesia. Tidak seperti siklus hidrologi pendek, pada siklus hidrologi sedang tahap adveksi akan tetap dilalui. Siklus ini menyebabkan turunnya hujan di daratan dan air hujan tersebut akan kembali ke badan air. Yang ketiga itu ada siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang ini biasanya terjadi di wilayah pegunungan atau wilayah dengan iklim subtropis. Ciri-ciri dari siklus panjang ini adalah peristiwa awan yang tidak langsung turun menjadi hujan. Siklus ini diawali dengan fase evaporasi atau penguapan dan terjadi di lautan.
di mana air berubah menjadi molekul gas. Setelah itu akan melewati tahap sublimasi. Pembentukan awan yang mengandung kristal es akan terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan tahap adveksi di mana awan berpindah titik pada ketinggian di dataran tinggi. Subbahasan kedua adalah kesetimbangan air. Analisis kesetimbangan air dinyatakan dalam bentuk persamaan integral dengan menyederhanakan beberapa persamaan, sehingga kesetimbangan air suatu kawasan dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. CH merupakan curah hujan, eta merupakan evapotranspirasi aktual, delta KAT merupakan perubahan kandungan tanah, Li adalah limpasan. Pembahasan ketiga itu ada hidrotopografi. Hidrotopografi adalah kondisi ketinggian muka air terhadap topografi di permukaan lahan rawa pasang surut. Jenis hidrotopografi pasang surut dinyatakan dengan banyak jumlah terluapi pada lahan rawa pasang surut, baik akibat kenaikan muka air laut atau kenaikan sungai utamanya. Selain pengaruh pasang surut, luapan juga dapat disebabkan oleh tingginya hujan pada wilayah hulu sungai ketika musim penghujan. Hidrotopografi itu dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu kategori A, kategori B, kategori C, dan kategori D. Yang pertama itu ada kategori A. Kategori A adalah lahan luapan air pasang sekurang-kurangnya 4 atau 5 kali dalam 14 hari siklus pasang perbani purnama, baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Yang kedua itu ada kategori B, yaitu kategori lahan terluapi air pasang sekurang-kurangnya 4 atau 5 kali dalam 14 hari siklus pasang perbani purnama, tetapi hanya di musim hujan saja. Yang ketiga itu adalah kategori C, yaitu lahan tidak bisa diluapi air pasang secara teratur meskipun pasang tinggi, sedangkan muka air tanah masih dapat dipengaruhi oleh fluktuasi pasang surut. Yang keempat itu ada kategori D, merupakan keseluruhan lahan berada di luar pengaruh pasang surut. Yang keempat itu ada subbahasan mengenai pengelolaan air. Pengembangan lahan rawa untuk produksi pertanian membutuhkan inovasi, baik itu inovasi teknologi maupun inovasi kelembagaan. Inovasi teknologi pengelolaan air dan tanah merupakan teknologi utama untuk keberhasilan pengembangan lahan pertanian di lahan rawa. Teknologi pengelolaan air dan tanah itu meliputi jaringan tata air, baik air makro maupun mikro, penataan lahan, ameliorasi, dan pemupukan. Pengelolaan air di lahan rawa pasang surut dibedakan dalam 3 pengelolaan, yaitu pengelolaan air makro, pengelolaan air mikro, dan pengelolaan air tersier. Yang pertama itu ada pengelolaan air makro. Pengelolaan air makro dalam suatu kawasan yang luas dengan cara membuat jaringan reklamase, sehingga keberadaan air bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan di sini berarti pada musim hujan lahan tidak kebanjiran dan pada musim kemarau tidak kekeringan. Yang kedua itu ada pengelolaan air mikro. Maksudnya di sini adalah pengelolaan air pada skala petani. Dalam hal ini, pengelolaan air dimulai dari pengelolaan saluran tersier, serta pembangunan dan pengaturan saluran kuarter, dan saluran lain yang lebih kecil. Saluran tersier umumnya dibangun oleh pemerintah, dan kemudian dikelola oleh para petani. Yang ketiga, itu ada pengelolaan air tersier, yaitu pengelolaan air yang mengaitkan antara pengelolaan air makro dan pengelolaan air mikro. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan dari penjelasan mengenai lahan rawa yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa lahan rawa di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan lahan rawa pasang surut dengan sistem siklus hidrologi sedang, dikarenakan letaknya sendiri yang berdekatan dengan pesisir pantai. Selain itu, lahan rawa di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki hidrotopografi tipe A, sehingga lahan rawa ini cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Lahan rawa pasang surut di Kabupaten Tanah Bumbu dalam pengelolaan air dapat menggunakan sistem air makro,
Sistem ini mencakup pengaturan dan pengelolaan air tata di saluran tersier, water, dan petakan lahan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan sekaligus memperlancar pencucian bahan beracun. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau menyinggung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.